Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api yang membakar puluhan mobil derek milik Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang diparkir di lahan parkir Terminal Bus Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Banyaknya alang-alang dan tumbuhan liar yang menutupi mobil-mobil derek ini menyulitkan proses pemadaman. Bahkan alang-alang dan rumput kering justru membuat api semakin membesar. Puluhan mobil derek yang sudah tidak terpakai ini terbakar akibat tersambar api dari pembakaran sampah yang berada tak jauh dari lokasi. Tadi kan ini mobil kebersihan Sudin bakar sampah di pinggir, mungkin merembet ditinggal mungkin ini, terus api merambat. Sementara situ kan banyak alang-alang. Ini mobil derek ini mobil derek lama ini. Ada juga sih sebagian, tapi kayaknya nggak tahu dah. Saya belum ngecek ke situ juga ya, karena masih ini ya. Situ masih ada kendaraan-kendaraan yang masih sisa stop operasi yang masih belum diambil. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews, melaporkan. Pemirsa, sebuah angkot terbakar di Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Seorang penumpang panik menyelamatkan diri bersama sopir angkot. Ini kebakaran angkot di depan. Kobaran api membakar angkot jurusan Kebayoran Lama Lebak Bulus saat melintas di ruas Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama. Awalnya muncul percikan api dari bagian bawah kursi sopir yang kemudian membesar. Akibatnya seorang penumpang panik keluar angkot menyelamatkan diri bersama sang sopir. Api diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin kendaraan. Akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan dari arah Kebayoran Lama menuju Pondok Indah. Sementara itu kebakaran terjadi di permukiman di Srengseng, Jakarta Barat. Api diduga akibat korsleting listrik dari mesin AC. Api membakar rumah warga dan bangunan musola di Jalan Manggis, Srengseng. Bersama warga, petugas berupaya memadamkan kobaran api. Petugas terkendala sumber air yang jauh sekitar 1 km dari lokasi kebakaran. Api bisa dipadamkan setelah 14 mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat didatangkan. Heboh video asusila dua sejoli di dalam sebuah restoran di kawasan Senopati, Jakarta Selatan meresahkan publik. Polisi mulai menyelidiki video tersebut dan mencari identitas kedua pelaku. Video asusila sepasang sejoli berdurasi 10 detik ini viral di media sosial. Perbuatan asusila ini dilakukan di sebuah resto di kawasan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan saat kondisi restoran tengah ramai. Saat menyadari aksi mereka direkam pengunjung lain, pelaku berusaha menarik penutup jendela. Dari penyelidikan awal, polisi menyebut peristiwa ini terjadi pada 30 November lalu. Dua sejoli diketahui datang bersama 3 temannya dan memesan ruang VIP. Ada di restoran tersebut, ya. Dugaannya itu ada sekitar 5 orang, ya, 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Namun sampai saat ini kami masih terus mendalami siapa saja orang-orang tersebut. Polisi masih mencari identitas dua sejoli pelaku asusila tersebut dengan meminta keterangan pihak restoran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Kelapa Gading menggerebek praktek aborsi ilegal di sebuah apartemen kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengamankan 5 pelaku dan menemukan 3 janin serta sejumlah alat medis yang digunakan untuk praktek aborsi ilegal. Sebuah unit apartemen di Kelapa Gading, Jakarta Utara digerebek polisi. Unit apartemen ini ternyata dijadikan tempat aborsi ilegal. 5 orang diamankan saat penggerebekan, yaitu seorang pelaku yang melakukan tindakan aborsi, seorang perantara pencari pasien, 2 orang pasien dan ibu dari salah satu pasien. Polisi juga mengamankan sejumlah alat medis untuk praktik aborsi ilegal seperti alat suntik, alat vakum dan obat-obatan keras. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan 3 janin, 2 diantaranya ditemukan di lokasi apartemen di mana salah satunya disimpan dalam lemari.
Sementara satu janin berupaya diselamatkan polisi dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun tidak berhasil diselamatkan. Para pelaku membuka tarif per aborsi 10 hingga 12 juta rupiah. Rencana saya mau kubur. Mau kubur? Iya. Ini udah sejak kapan Ibu melakukan hal ini, Bu? Baru, Pak. Iya, sebelum saya rapiin, saya simpen di situ. Ibu buka harga berapa, Bu? Saya yang buka calo. Berapa sekali aborsi? Tergantung calonnya, Pak. Aku nggak tahu. Sekitar berapa, Bu? Aku nggak tahu, Pak. Dapatnya berapa, Ibu? Ya paling ya tergantung calonnya sih, Pak. Ibu dapatnya berapa, Bu? Dia tergantung calonnya. Kepada polisi, para pelaku mengaku janin yang digugurkan biasanya dibuang ke dalam kloset. Satu janin berhasil ditemukan polisi di septic tank tempat pembuangan apartemen. Pelaku ternyata sudah melakukan aborsi sebanyak 20 kali kepada pasiennya selama 2 bulan terakhir di 3 tempat di Jakarta dan selalu berpindah-pindah lokasi. Untuk menarik pasien, pelaku mengaku sebagai dokter padahal hanya lulusan SMA memasarkan jasa melalui perantara. Ini perjalanan panjang ini. Ini nanti dalam pendalaman penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kalau dari informasi yang bersangkutan menerangkan 20 kali selama 2 bulan ini. Tapi sebelumnya dia juga menjadi agen dari orang lain, dari praktik yang lain. Maka kita akan melakukan perkembangan. Kelima orang diamankan ditetapkan tersangka diancam pasal berlapis dengan hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat malapraktik, seorang ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan di sebuah rumah sakit di Indramayu, keduanya meninggal dunia. Keluarga korban tak terima dengan meninggalnya kedua korban dan langsung melaporkan dugaan malpraktik ke polisi. Tangis keluarga pecah saat mendapati ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan di RSUD Sentot Patrol Indramayu meninggal dunia. Keluarga meluapkan emosinya dan menganggap kematian kedua korban akibat malapraktik. Rekaman video ini viral di media sosial dan telah disaksikan lebih dari 1 juta kali. Menurut suami korban, saat akan melahirkan anak pertama, istrinya dibawa ke puskesmas. Oleh pihak puskesmas, korban kemudian dirujuk ke RSUD Sentot Patrol. Saat tiba di rumah sakit, korban tidak langsung ditangani. Alhasil, bayi yang baru saja dilahirkan meninggal. Tak berselang lama, ibu bayi juga meninggal. Tak terima dengan meninggalnya kedua korban, pihak keluarga melaporkan dugaan malapraktik ke polisi. Nah, pas sampai Sentot, orang ditangani cuma di mek dulu. Nah, sampai 2 jam, 3 jam, tahu ditangani gak cuma sedelat dulu. Setelah menerima laporan dari keluarga korban, Polres Indramayu memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak RSUD Sentot. Polisi juga akan melengkapi alat bukti dan melakukan gelar perkara untuk menindaklanjuti laporan dugaan malapraktik. Yang bersangkutan melaporkan dugaan malpraktek terhadap persalinan dari almarhum istrinya, dan yang dilaporkan oleh yang bersangkutan adalah bahwa penanganan yang terjadi menyebabkan istri dan anaknya meninggal dunia. Pihak keluarga berharap kematian ibu dan bayi yang dinilai tidak wajar bisa segera diungkap oleh polisi. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Akibat menerobos lampu merah, sebuah minibus menabrak rombongan pengendara motor di Jalan BSD Raya Utama Tangerang, Banten. Kecelakaan ini terekam kamera CCTV. Detik-detik kecelakaan saat sebuah minibus menabrak rombongan pemotor terekam kamera CCTV di Jalan BSD Raya Utama, Pagedangan, Tangerang, Banten. Kecelakaan terjadi akibat minibus menerobos lampu merah dalam kecepatan tinggi sehingga menabrak rombongan pengendara motor. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah pengendara terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Terjadi antara 1 mobil dan 3 kendaraan bermotor. Tidak ada korban atau luka, tidak ada yang sampai meninggalnya, semua selamat, dan kita sudah koordinasi dengan Polres untuk penanganan lebih lanjut. Usai kecelakaan, lalu lintas di lokasi sempat macet. Kasus ini pun ditangani unit Laka Lantas Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Pemirsa, kelangkaan BBM solar di sejumlah SPBU di kota Cilegon diduga memicu kemacetan parah di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten. Calon penumpang bahkan harus menempuh waktu 5 jam lebih dari Jakarta menuju pelabuhan dari biasanya hanya 3 jam. Kemacetan parah terjadi di ruas jalur menuju Pelabuhan Merak, Banten dan jalur sebaliknya pada Rabu malam. Ribuan kendaraan pribadi, truk dan sepeda motor tak bergerak selama berjam-jam. Diduga kemacetan parah ini dipicu banyaknya truk yang antre di sejumlah SPBU di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak. Antrean tersebut diduga akibat kelangkaan BBM jenis solar. Akibat terjebak macet parah, banyak calon penumpang kapal feri terlambat tiba di pelabuhan. Para penumpang harus menempuh perjalanan hingga 5 jam dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak dari biasanya hanya 3 jam. Dalam perjalanannya gila hari ini. Kenapa nih, Om? Macetnya mulai dari kita Pondok Indah sampai ke sini itu 5 jam. 5 jam? Dari Pondok Indah ya. Biasanya berapa jam itu, Om? Biasanya cuma 2 jam ya, 3 jam dalam perjalanan. Terus saya lihat tadi itu banyak truk-truk yang parkir di pinggir jalan, mungkin dia isi bahan bakar solar yang amat susah, yang amat sulit dia dapat begitu. Sehingga truk-truk itu banyak parkir di pinggir jalan. Warga berharap ke depan kondisi seperti ini bisa diantisipasi, terutama saat pergerakan lalu lintas meningkat di musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang melanda sebuah pondok pesantren di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Air bah tiba-tiba datang pada malam hari menyapu sejumlah pondok yang dihuni para santri. Ya Allah. Banjir bandang luapan sungai Singolot menyapu komplek pondok pesantren Mustafa Wiyah, Purba Baru, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Rabu malam. Para santri panik karena air bah menghanyutkan puluhan pondok yang mereka huni. Banjir bandang ini terjadi pasca hujan deras mengguyur kawasan sejak siang hari. Pasca disapu banjir bandang, kawasan pondok pesantren terbesar di Sumatera ini dipenuhi genangan lumpur yang terbawa banjir. Selain membanjiri kawasan pondok pesantren, banjir bandang juga mengenangi permukiman warga. Halaman rumah dan jalan tertutup lumpur yang terseret banjir bandang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang ini. Banjar si Bawe. Hati-hati dah, jaga keselamatan. Ya pemirsa, lokasi pesta tergenang banjir. Pasangan pengantin di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dievakuasi Basarnas menggunakan perahu. Pasangan pengantin ini pun akhirnya diarak keliling kampung yang banjir menggunakan perahu. Pasangan pengantin lengkap dengan pakaian adat terpaksa dievakuasi tim SAR. Lokasi pesta mereka di Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dikepung banjir. Rombongan keluarga dan pengantin dievakuasi oleh tim SAR menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Lantaran proses evakuasi menjadi perhatian warga, tim SAR pun mengarak pengantin keliling kampung menggunakan perahu karet. Hai guys, kami naik perahu Basarnas ya guys. Kenang-kenangan sekali seumur hidup. Meski terpaksa dievakuasi, namun pasangan pengantin dan keluarganya ini bahagia menikmati momen sekali seumur hidup. Kabupaten 50 Kota sejak Senin pagi terendam banjir akibat luapan Sungai Batang Sinamar. Dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sadis, seorang ayah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat tega menganiaya anak kandungnya sendiri menggunakan gergaji. Jari tangan anaknya yang baru duduk di kelas 5 SD terluka. AZ, bocah perempuan kelas 5 SD ini hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Korban trauma menahan sakit yang dideritanya. Jarinya nyaris putus usai dianiaya ayah kandungnya Triwanto menggunakan gergaji. Sementara sejumlah anggota tubuhnya lebam menerima kekerasan fisik dari sang ayah. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat. Kekerasan dilakukan sang ayah di rumahnya di Desa Sakerta Timur, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Penganiayaan diduga dilatar belakangi korban yang sebelumnya kedapatan mengambil uang tetangga untuk membeli buku. Tak hanya sekali, bocah 10 tahun ini sudah kerap dianiaya ayah kandungnya. Ibu korban pun sebelumnya tak berani melapor lantaran juga takut dianiaya pelaku. Ceritanya, Bu? Iya, yang kemarin tuh ininya ngambil uang, yang tetehnya. Ini udah bilang, tetehnya udah bilang sini. Nah, kata Temianya ke bapaknya kayak gini, jangan dipukulin anaknya gitu. Kasihan. Ibu korban pun akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi. Pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya dari informasi warga setelah pelaku kabur ke hutan. Pada saat dimintai keterangan, itu mengatakan bahwa dia emosi terhadap anaknya sendiri, yang diduga anaknya ini melakukan sebuah tindakan tercela. Dalam hal ini adalah pencurian terhadap uang milik tetangganya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Pelaku terancam maksimal 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK membeberkan modus yang dilakukan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba dalam perkara dugaan korupsi ratusan miliar rupiah, mulai dari campur tangan menentukan pemenang proyek infrastruktur hingga memanipulasi tahapan proyek agar anggaran bisa cair. Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba bersama 18 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan KPK di Jakarta Selatan dan Ternate, Maluku Utara. Seluruh pihak yang terjerat OTT langsung dibawa ke KPK Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. KPK pun membeberkan modus yang dilakukan Abdul Ghani Kasuba dalam perkara korupsi. Mulai dari ikut campur tangan memenangkan proyek, menentukan besaran uang yang harus disetorkan para kontraktor, hingga memerintahkan kepala dinas untuk memanipulasi progres proyek hingga di atas 50% agar anggaran bisa dicairkan. Bukti permulaan awal terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran penginapan di hotel dan juga untuk membayar kesehatan yang bersangkutan. Dari sederet modus tersebut, Abdul Ghani diperkirakan sudah menerima suap 2,2 miliar rupiah. Abdul Ghani juga diduga menerima suap dari lelang jabatan ASN Pemprov Maluku Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang debat perdana Cawapres pada Jumat malam, KPU memindahkan lokasi debat ke Assembly Hall Jakarta Convention Center atau JCC Senayan Jakarta. Sejumlah persiapan pun mulai dilakukan di lokasi. Berikut laporan tim liputan kami dari JCC Senayan Jakarta. Rencananya KPU akan melakukan perubahan lokasi yang sebelumnya dilakukan di gedung KPU Jakarta, kini akan dilaksanakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center. Menurut informasi yang kami dapatkan, format debat akan tetap terdiri dari 6 segmen sama seperti debat sebelumnya. Namun akan terdapat perbedaan layout lokasi di mana sebelumnya Cawapres tidak mendapatkan podium, kini akan disediakan podium bagi masing-masing Cawapres akan disediakan oleh pihak KPU. Dan menurut pantauan kami memang belum terdapat persiapan yang cukup berarti. Kami hanya melihat ada beberapa kru yang keluar masuk dari ruangan JCC untuk melakukan persiapan seperti stage dan juga persiapan ruangan. Dari Jakarta, LCKC, Seto, dan Sadu, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus pusat Majelis Zikril Al-Ittihad Partai Perindo periode 2023-2028 di kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat. Kehadiran Majelis Zikir ini diharapkan menjadi roda penggerak dalam memperjuangkan bangsa dan umat Muslim. Penyerahan bendera Pataka Partai Perindo dari Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo kepada Ketua Umum Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo, TGH Najmul Ahyar, menjadi pertanda disahkannya kepengurusan baru periode 2023-2028. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Harian Nasional Partai Perindo, TGB Muhammad Zainul Majdi, dan sejumlah ulama serta tokoh umat Muslim.
Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo merupakan organisasi yang akan bergerak untuk mengakomodir kepentingan umat muslim demi kemajuan bangsa. Saya barusan melantik pengurus DPP Majelis Zikir Al-Ittihad Perindo, merupakan bagian daripada saya Perindo yang khusus untuk bergerak berjuang demi kebaikan bangsa dan negara tentunya, tapi khususnya umat muslim yang terkait dengan pondok pesantren dan stakeholdernya untuk periode 2023 dan 2028. Pertama-tama saya ingin menegaskan bahwa terbentuknya Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo ini adalah merupakan langkah partai untuk menegaskan bahwa Perindo ini adalah merupakan partai nasionalis religius. Jadi persoalan-persoalan berkaitan agama tidak terabaikan. Majelis Zikir Al-Ittihad Partai Perindo turut menargetkan pembentukan majelis taklim di seluruh Indonesia yang juga bertujuan untuk membantu menggerakkan perekonomian rakyat kecil, khususnya di sektor UMKM. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Sekretariat Nasional Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan. Sambutan meriah dilayangkan oleh sekitar ratusan peserta yang sebagian advokat dan sarjana hukum saat Ganjar tiba di lokasi. Ganjar pun disambut oleh sebagian pengurus Baki Gama 03 dan peserta bersorak untuk menyambut Ganjar. Ganjar hadir dalam rangka peresmian Sekretariat Nasional dan Deklarasi Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud 03. Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah Baki Gama 03 Andi Gani Nenawea dan Direktur Hukum dan Kajian Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi. Dan mesti diputus Orde Baru runtuh karena situasi kondisi seperti itu, dan mahasiswa bergerak untuk mengawal reformasi itu. Rasa-rasanya indikator itu muncul kembali, maka saatnya hari ini kawan-kawan yang cinta keadilan, cinta demokrasi harus mengawal, mengingatkan, dan mempersoalkan itu ketika ketidakadilan itu mulai berjalan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ribuan warga menghadiri acara Desak Anies bersama Anies Baswedan di Mataram. Berbagai pertanyaan dilontarkan masyarakat seputar program unggulan dan kebijakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar jika terpilih dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu program prioritas menuju perubahan Indonesia. Mereka menyampaikan persoalan ini dua hal, satu dalam jangka panjang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyebut candaan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan soal bacaan dan gerakan jari saat sholat tergolong penistaan agama. MUI menyebut candaan Zulhas tidak lucu karena membawa-bawa agama dalam urusan politik. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada, Pak, sekarang diem. Pernyataan yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah memicu kontroversi. Di hadapan ratusan peserta, Zulhas bercanda soal bacaan dan gerakan jari saat sholat dengan menyerempet ke soal pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir, Pak Yai, kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Pidato Zulhas langsung memicu kontroversi. Menurut saya sih sebenarnya nggak pantas, apalagi kita kan juga lagi sensitif ya dengan kasus adanya politik identitas, apalagi urusan sholat ya, itu kan nggak bisa dimainin kan, walaupun bercanda pun sekalipun menurut saya itu nggak boleh dimainin sama sekali sih.
Sementara itu, Forum Umat Islam Bersatu menyebut dalam waktu dekat Zulkifli Hasan akan dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kami dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Bareskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan, menjadikan sholat sebagai omongan yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya disampaikan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyebut meski hanya bercanda, pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional tersebut tergolong penistaan agama. Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Kholil Nafis melalui akun Instagramnya menyebut candaan Zulkifli Hasan tidak lucu dan tidak pas disampaikan. Zulkifli Hasan tidak seharusnya membawa-bawa agama dalam urusan politik memilih paslon tertentu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan luar negeri menggagas warung demokrasi untuk menggalang dukungan para diaspora Indonesia yang tinggal di berbagai negara. Konsolidasi diaspora Indonesia dalam World for Ganjar Mahfud akan menggelar kegiatan warung demokrasi di 5 benua di seluruh dunia hingga Februari 2024 mendatang. Dukungan dari WNI yang tinggal di luar negeri atau diaspora untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud tak terbendung. Tim pemenangan luar negeri Amerika Serikat dan inisiator World for Ganjar Mahfud menggagas warung demokrasi untuk menggalang dukungan dari para diaspora yang tinggal di berbagai negara. Warung demokrasi ini merupakan bagian dari kegiatan Warung Mas Ganjar, serta kebiasaan Capres Ganjar Pranowo yang sering mampir ke warung untuk menyerap aspirasi warga. Saat ini kegiatan warung demokrasi telah berlangsung di sejumlah kota di dunia, diantaranya di Kairo, Mesir, New York, dan New Mexico, Amerika Serikat, hingga Tunis, Tunisia. Sampai bulan Februari 2024 nanti, World for Ganjar Mahfud akan menggelar kegiatan warung demokrasi di 35 kota di 5 benua. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki musim pancaroba, masyarakat diminta untuk waspada terhadap wabah ispa dan demam berdarah. Peningkatan pasien di sejumlah kota di Indonesia membuat masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kebersihan wilayah. Puluhan pasien berbondong-bondong mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan di Bogor, Jawa Barat. Seperti di Puskesmas Lewi Sadeng ini, memasuki musim pancaroba, pasien infeksi pernapasan akut atau ISPA serta demam berdarah mengalami peningkatan. Rata-rata pasien yang terjangkit ISPA mengeluhkan demam, sesak nafas, hingga batuk dan flu. Sementara berdasarkan data, terdapat 2 pasien DBD yang dirawat di puskesmas ini. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, petugas dinas kesehatan mulai gencar melaksanakan fogging ke sejumlah lokasi permukiman warga untuk mengantisipasi penyebaran wabah demam berdarah saat musim pancaroba. Permintaan fogging ini dilakukan atas desakan warga terkait banyaknya warga yang terjangkit DBD dan menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Bogor, Jawa Barat dan Madinah, Sumatera Utara, Wildan Hidayat dan Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Putus asa karena tidak mendapat nafkah, ribuan ibu rumah tangga muda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur beramai-ramai mengajukan gugatan cerai. Berita ini pemirsa sekaligus mengakhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rizky Hasan bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.